Ingin kami sesaji sembah di sanggar Gusti Maha Suci, degup hayat raga yang lemah, tiada mampu bersujud bakti. Namun kami berserah diri, semoga Gusti menuang berkat, agar mantap nada dan suara, tegar lantang berkidung indah. Ingin kami sesaji sembah di sanggar Gusti Maha Suci, agar hayat raga yang lemah akan mampu menjunjung bakti. Kami datang sepenuh hati, altar Tuhan muara langkah, satu padu di dada, bersama meluhurkan Tuhan. Aku hendak mendarah sabdamu, sebab firman-Mu benar. Aku rindu akan keselamatan-Mu, ya Tuhan, dan hukum-Mu kesukaan hatiku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Jiwa yang dihiasi dengan kebajikan kesucian tidak bisa tidak mencintai orang lain, karena ia telah menemukan pusat dan sumber cinta Tuhan. Santo Yohanes Maria Vianney. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kebijaksanaan adalah hal yang menjadi anugerah tertinggi dari Sang Pencipta. Kebijaksanaan merupakan suatu karunia yang diberikan kepada manusia, sehingga kebijaksanaan menjadi suatu tanda cinta kasih Tuhan. Rahmat ilahi ditampilkan dalam kebijaksanaan, dan kebijaksanaan itu menjadi suatu tanda bahwa kita bisa mengetahui rahmat ilahi, kasih Allah, cinta kasih Allah kepada umatnya. Dan kebijaksanaan yang tertinggi itu adalah Yesus Kristus, kasih yang sempurna. Dan kasih itulah yang menyelamatkan melalui Yesus Kristus, pendamaian sejati antara Allah dan manusia. Untuk itu, supaya kita layak beribadat di hadapan Allah yang Maha Kuasa, maka marilah kita mengakui dosa dan kekurangan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah memandang dan memperhatikan kita, semoga Ia menunjukkan kerelaan hatinya, serta memberikan pengampunan dosa dan damai sejahtera kepada kita. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau,
Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Bijaksana, kebijaksanaan-Mu sungguh tak terselami. Ajarilah kami untuk menemukan dan menghayati kebijaksanaan-Mu dalam kehidupan kami, dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan meraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Putra Sirak. Kebijaksanaan menjunjung tinggi para anaknya dan menaruh perhatian pada orang yang mencarinya. Barang siapa mencintai kebijaksanaan, mencintai kehidupan. Dan barang siapa pagi-pagi menghadapinya, akan penuh sukacita. Barang siapa berpaut pada kebijaksanaan, mewarisi kemuliaan, dan diberkati Tuhan setiap langkahnya. Barang siapa melayani kebijaksanaan, berbakti kepada Yang Kudus, dan barang siapa mencintai kebijaksanaan, dicintai oleh Tuhan. Barang siapa mendengarkan kebijaksanaan, akan memutuskan yang adil, dan aman sentosalah kediaman orang yang mengindahkannya. Jika orang percaya kepada kebijaksanaan, niscaya ia mewarisinya, dan keturunannya akan tetap memilikinya. Boleh jadi ia dituntun kebijaksanaan lewat jalan yang berbelok-belok dahulu, sehingga ia takut dan gemetar. Boleh jadi kebijaksanaan menyiksa dia sebagai siasat, sampai dapat percaya padanya, dan mengujinya dengan segala aturannya. Tetapi kemudian kebijaksanaan kembali kepadanya dengan kebaikan yang menggembirakan, dan menyingkapkan kepadanya berbagai rahasia. Tetapi jika orang sampai menyimpang, maka ia akan dibuang oleh kebijaksanaan dan diserahkan kepada kebinasaan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, refren. Besarlah ketentraman orang yang mencintai hukum-Mu, ya Tuhan. Besarlah ketentraman orang yang mencintai hukum-Mu, ya Tuhan. Besarlah ketentraman orang-orang yang mencintai hukum-Mu, tidak ada batu sandungan bagi mereka. Besarlah ketentraman orang yang mencintai hukum-Mu, ya Tuhan. Aku berpegang pada titah dan peringatan-peringatan-Mu, sebab seluruh hidupku terbuka di hadapan-Mu. Besarlah ketentraman orang yang mencintai hukum-Mu, ya Tuhan. Biarlah bibirku mengucapkan puji-pujian, sebab Engkau mengajarkan ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Besarlah ketentraman orang yang mencintai hukum-Mu, ya Tuhan. Biarlah lidahku menyanyikan janji-Mu, sebab benarlah segala perintah-Mu. Besarlah ketentraman orang yang mencintai hukum-Mu, ya Tuhan. Aku rindu akan keselamatan yang datang daripada-Mu, ya Tuhan, dan hukum-Mu menjadi kesukaanku. Besarlah ketentraman orang yang mencintai hukum-Mu, ya Tuhan. Biarlah jiwaku hidup supaya memuji-muji Engkau, dan biarlah hukum-hukum-Mu menolong aku. Besarlah ketentraman orang yang mencintai hukum-Mu, ya Tuhan. Dua 1:4. Bahagia manusia yang tidak tuli hatinya,
melaksanakannya. Sabda Tuhan penuh daya, yang tersesat dipanggilnya, disembuhkannya yang luka, yang mati dihidupkannya. Bahagia manusia yang menerima sang sabda, sabda yang sudah menggema dalam wujud manusia. Terpujilah, oh Sang Kristus, sabda kekal dan penebus, kebenaran, kehidupan, serta jalan keselamatan. Alleluia, 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 alleluia. Haleluya. Akulah jalan kebenaran dan kehidupan, sabda Tuhan. Tiada orang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sabdamu kupikirkan, sabdamu kuucapkan, sabdamu kuresapkan dalam hati. Pada suatu hari Yohanes berkata kepada Yesus, "Guru, kami melihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi Yesus berkata, "Janganlah kalian cegah dia, sebab tak seorang pun yang telah mengadakan mukjizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia memihak kita." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.